Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Alma Zulfa. Kali ini, tabir kelam akan aku buat kembali di Alma Zulfa Story episode kali ini. Bayangkan, sebuah boneka lucu yang biasanya dipeluk oleh anak-anak kecil sebelum tidur. Boneka dengan pita merah dan dengan wajah polos yang tidak pernah marah. Boneka Hello Kitty. Pada akhir tahun 1900-an di Hong Kong, boneka Hello Kitty ini justru menyimpan sesuatu yang mengerikan. Di dalamnya ada tengkorak manusia. Dan yang lebih menyeramkan, kasus ini terbongkar bukan oleh polisi, tetapi oleh karena anak kecil yang setiap malam dihantui atau dimimpiin buruk sesama sosok gadis. Dan gadis itu penuh dengan luka. Gadis itu bilang, "Kepalaku masih di sana." Kisah ini dimulai dari seorang perempuan yang bernama Fan Manyi. Ia lahir pada tahun 1976 di wilayah perbatasan antara Tiongkok dan Hong Kong. Sejak lahir hidupnya sudah tragis. Ia dibuang oleh orang tuanya. Fan Manyi kemudian diadopsi oleh si panti asuhan di Hong Kong. Namun saat umurnya berusia 15 tahun, Fan Manyi terpaksa harus keluar dari panti karena tempat itu sudah penuh. Terpaksa tanpa keluarga, tanpa orang tua, tanpa pendidikan, dan tanpa tempat tinggal, Fan Manyi terpaksa harus hidup di jalanan. Di sana ia bertemu dengan kelompok jalanan yang awalnya terlihat seperti keluarga, namun perlahan ia terseret ke dunia gelap, narkoba, kriminal kecil, dan akhirnya menjual diri demi bertahan hidup. Pada tahun 1999, Fan Manyi bekerja di sebuah bar distrik Sam Sui Po. Wilayah ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya para geng dan para preman kriminal. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Chan Man Luk. Chan Man Luk adalah anggota triad geng kriminal yang menguasai bisnis ilegal di Hong Kong sana. Malam itu Manluk sedang memamerkan uangnya di bar dan Fan Manyi melihat kesempatan. Diam-diam ia mencuri atau mengambil uang Fan Manluk sebesar 4.000 dolar Hong Kong dari dompet Fan Manluk tersebut. Bagi Fan Manluk mungkin jumlah tersebut hanya jumlah kecil, tapi bagi Fan Manyi uang tersebut susu bagi anaknya. Namun kesalahan kecil itu akan membawanya dari mimpi yang sangat buruk dan tak pernah akan dibayangkan lagi. Chan Manluk segera menyadari bahwa uangnya telah hilang. Ia memerintahkan sejumlah anak buahnya untuk menangkap Fan Manyi. Fan Manyi pun ditangkap dan dibawa ke sebuah apartemen kosong milik geng tersebut. Dan di sanalah penyiksaan dimulai. Selama 1 bulan, Fan Manyi dikuliti, tubuhnya digantung di pipa dapur, ia disiram dengan air panas dan dipaksa memakan nasi dengan dicampur dengan sampah dan dipukuli terus-menerus. Semua itu dilakukan dengan tertawa seolah-olah Fan Manyi bukanlah manusia, melainkan hiburan bagi mereka. Di ruangan itu ada juga seorang gadis berusia 14 tahun bernama Ah Fong. Awalnya ia hanya disuruh untuk menonton atau dipaksa untuk menontonnya, namun perlahan ia terlibat juga. April 1999, tubuh Fan Manyi sudah tidak bisa bergerak lagi, luka bakar, luka memar, dan kelaparan. Suatu malam setelah dipukuli lagi, Fan Manyi akhirnya meninggal dunia. Ketiga pelaku pun panik. Mereka memotong-motong tubuh korban dan merebus sebagian bagian tubuhnya dan membuangnya ke tempat sampah. Namun ada satu yang mereka tidak buang, kepalanya. Mereka bukan merebus, tengkoraknya langsung mereka bersihkan, lalu ia masukkan ke dalam boneka Hello Kitty besar. Boneka itu pun dijahit kembali dan diletakkan di apartemen mereka, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Ah Fong merasa aneh. Setiap ia melewati boneka itu, ia merasa seperti diawasi. Lalu suatu malam ia bermimpi. Di dalam mimpinya, seorang perempuan kurus dengan penuh luka di tubuhnya berdiri di depannya. Perempuan itu berbisik,
"Afong, kepalaku masih di sana." Afong pun terbangun dengan keringat dingin. Namun mimpinya itu terus dimimpiin. Dia selalu terbangun dengan keringat dingin malam demi malam sampai akhirnya rasa takut mengalahkan segalanya. Akhirnya Afong datang ke kantor polisi. Awalnya ia hanya mengeluh bahwa dia dihantui oleh sosok perempuan. Namun pada kunjungan berikutnya ia mengakui semuanya. Polisi segera datang ke TKP atau ke apartemen tersebut. Saat memeriksa, mereka menemukan hal yang aneh. Sebuah boneka Hello Kitty besar, kepalanya terlihat tidak normal. Polisi menemukan dan ketika jahitannya dibuka, sesuatu yang membuat ruangan itu langsung hening. Di dalam boneka tersebut terdapat tengkorak manusia. 3 pelaku akhirnya ditangkap. Chan Manluk dan kedua rekannya dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam penjara. Sementara Ah Fong tidak dipenjara karena masih di bawah umur. Umurnya kan 14 tahun tadi. Kasus ini dikenal sebagai Hello Kitty Murder Case. Salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah Hong Kong. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa terkadang hal yang paling mengerikan di dunia bukanlah hantu, tetapi manusia itu sendiri. Oke guys, itulah tadi sedikit kisah atau cerita dari pembunuhan yang sangat mengerikan di Hong Kong. Requestan teman saya yang ada di Mantiga Kediri bernama Sita. Terima kasih sudah request, aku hargai. Semoga video ini viral dan juga bermanfaat. Dan aku mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam aku bercerita. Silakan kalian bisa membenarkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan subscribe. Lestarikan terus seni, budaya, Indonesia, dan Nusantara. Dan yang terakhir, salam Mazu Lovers.